Buktinya di zaman sahabat itu traweh 20, Wahabi tidak mengamalkan hari ini. Jadi andaikan maulid ini ada di zaman tabi'in, tetap tidak akan diamalkan oleh mereka. Makanya Wahabi Salafi itu salah fikir ya begitu. Apapun amaliyahnya selalu begitu. Ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Buktinya yang sudah ada itu loh tidak dilakukan. Nabi juga membaca takbir, membaca tahlil, membaca tasbih. Jadi ada. Redaksi Nabi membaca tahlil di dekat kubur itu ada, Pak. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Per, amplop dalam laci amplop itu aja. Bang Per, tet, enggak tadi di kursi. Nyambung Bang ya. Tadi bisa Bang ya sih tadi. Selamat, tadi toilet bisa dari sini. Bisa lewat sini. Lewat dari sini bisa. Lewat dari sini bisa. Lewat dari sini bisa.
Salnam, mau di print malam-malam. Nanti malam mau di print. Print aja. Bagi yang sudah ready untuk mulai lagi, insyaAllah 1 menit ke depan kita akan lanjutkan lagi materi sesi kedua. Silakan para satis yang tidak punya urusan, tidak ke kamar mandi, sepertinya di belakang ada bagi-bagi ghanimah itu, bagi-bagi kue. Jadi mana yang mungkin dah mulai mengantuk, coba dicek ada enggak snack yang bisa diamankan di belakang. Tapi mohon segera ya satis, karena kita menghemat waktu. Ini diizinkan supaya jangan ngantuk aja nih. Sekali lagi kami umumkan bahwa nanti malam selesai solat Isya, kita akan lanjutkan sesi ketiga dalam format tablik akbar yang akan diisi oleh Yai Ma'ruf dan Yai Wahab. Memang temanya adalah Maulid Nabi, tetapi nanti memang kemasan acaranya lebih kepada tanya jawab. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan seputar perkara-perkara yang paling diperdebatkan di masyarakat yang akan dijawab oleh dua pemateri kita. Jadi tidak rugi rasanya jika nanti malam tidak hadir, karena yang nanti malam pun sebenarnya masih berkaitan erat dengan materi sesi pagi dan sesi siang ini. Jadi untuk nanti malam kemungkinan kemasan bahasanya lebih ringan sehingga bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang umum, yang awam. Jadi saya memohon kepada teman-teman sekalian untuk mengiklankan acara nanti malam, membawa anak, membawa istri, membawa tetangga dan semua yang bisa dibawa, karena rugi rasanya mumpung para kiai ini masih ada di negeri kita, kita manfaatkan, kita ambil ilmunya, kita beristifadah, insyaallah dapat berkah dan dapat ilmu. 30 detik ke depan acara akan kita mulai. Silakan para asatis yang tidak lagi mengantri untuk mengambil snack untuk kembali ke tempat duduknya yang sudah disiapkan. Silakan, sekali lagi saya himbau kepada asatis. Dan di grup saya kita materi.
Ada problem pula dikit ya. Tapi insya Allah di sini nampak. Jadi asatis, para ustazah juga, bagi yang tidak dapat melihat, karena tadi sesi pagi ini dua proyektor kita berfungsi. Tiba-tiba di siang hari ini yang sebelah kiri tidak berfungsi. Jadi nyaris yang bisa disaksikan hanya sebelah kanan saya saja. Tetapi di grup, mana yang belum masuk grup, silakan masuk grup atau minta share dengan temannya. Semua materi sudah saya share di grup peserta pelatihan hari ini. Jadi bisa, bagi yang mungkin tidak dapat melihat dengan jelas melalui layar yang ada di depan, silakan melihat di HP-nya masing-masing. Saya rasa kita lanjutkan kembali sesi kedua ini, masih seputar hadis berkaitan dengan amaliyah-amaliyah aswaja yang diperdebatkan di kalangan Wahabi dan juga aswaja. Maka sesi kedua ini mungkin agak lebih panjang. Oleh karena itu kita mesti lebih fokus lagi, dan nanti sebanyak mana waktu yang tersisa di akhir sesi, maka akan kita gunakan semuanya untuk berdiskusi. Jadi silakan para ustazah sekalian, hal-hal yang sifatnya perdebatan di masyarakat silakan disiapkan, dan kalau bisa fokus dengan materi yang disampaikan oleh Kiai supaya materi kita lebih dalam. Jadi kalau bisa pertanyaan ini memang difokuskan untuk memperdalam materi. Bang, mungkin dari sini Bang Bayu, copot aja dari laptop saya, nanti bisa disambungkan ke situ. Sekali lagi kepada para asatis yang sudah selesai buang hajat atau buang air, yang sudah ngopi di belakang, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti supaya kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Yai Ma'ruf. Enggak, itu disambungkan ke situ dulu, baru itu disambungkan kemari, bisa. Iya, bisa. Yang di tangan Bang Bayu bukan HDMI, Bang Bayu? HDMI kan, bisa di kesini dulu, baru itu kemari. Biasanya bisa. Ya. Oke. Sampai kabelnya ya? Kalau tidak sampai kita geser lagi. Maksudnya ini bisa tampil di dua layar ya? Oh gitu. Iya ya, baik. Mohon izin sebentar para asatis, kita coba atur dulu teknisnya supaya layar di sebelah kiri kita bisa berfungsi. Tapi meja atau yang itu dikendalikan juga ya? Dikendalikan oleh teman kita yang di situ ya. Jadi Yai tetap pakai pointer ya, yang di situ biar dikendalikan sama Ustaz Doni.
Oke, ready Yai? Kepada Yai kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Alhamdulillah bisa diupayakan. Ini amaliyah kita yang sering dibid'ahkan, mulai dari kunut, bagaimana cara menjawab tuduhan hadisnya dhaif. Ini saat kita ziarah kubur tahlil, ini zikir dengan suara keras, ini doa bersama dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Pertama, ini hal yang paling pokok bagi mereka itu tuduhan bid'ah. Tuduhan bid'ah itulah yang menjadi senjata all in one. Ya, jadi kalau Iran itu punya senjata kemarin yang diluncurkan itu rudal balistik, ya, rudal holistik dan macam-macam. Kalau Wahabi ini yang dijadikan itu ini. Jadi mereka itu selalu pakai dalil, kalau tidak ada perintahnya jangan lakukan. Dan Anda jangan percaya, Wahabi itu paling sering maulid. Maulid itu tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman Nabi. Jangan percaya dengan retorika itu. Apa buktinya? Buktinya di zaman tabi'in ada nisfu Sya'ban, tapi Wahabi tetap tidak mau mengamalkan hari ini. Buktinya di zaman sahabat itu traweh 20, Wahabi tidak mengamalkan hari ini. Jadi andaikan maulid ini ada di zaman tabi'in, tetap tidak akan diamalkan oleh mereka. Makanya Wahabi Salafi itu salah fikir ya begitu. Apapun amaliyahnya selalu begitu. Ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Buktinya yang sudah ada itu loh tidak dilakukan. Jadi mereka selalu saja berbuat propaganda. Nah, bagi kita sekali lagi dalam hal ini, dalil itu tidak harus dengan satu dalil khusus, tapi boleh dengan dalil namanya dalil istimbat. Dalil istimbat itu menggali hukum. Menggali hukum, nanti ada beberapa contoh yang kemudian sampai hari ini menjadi amalan kita. Pertama, contohnya ini, ya, contohnya istri Nabi bernama Sayyidah Khadijah sudah wafat. Lalu Nabi itu kana yuksiru zikroha. Rasulullah sering mengingat-ingat Khadijah. Kalimat Nabi sering mengingat-ingat Khadijah disebut dengan zikro. Makanya ulama Mesir ketika ada satu tokoh wafat, ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu diperingati dengan zikro. Kalau orang Indonesia menyebut haul, ya, menyebut haul. Jadi haul itu zikro. Siapa yang mengamalkan? Nabi. Nabi sering melakukan zikro kepada Khadijah. Saya waktu tahun kemarin haji, alhamdulillah, saya kloter kedua, jadi saya bisa ikut hadir ke haulnya Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani. Di haulnya Syekh Yasin banyak ulama dari negara lain hadir. Saya doakan yang hadir di sini semoga bisa ke Mekah, ke Madinah, ya. Tapi doakan yang berangkat dulu adalah saya sendiri, ya. Amin Allahumma. Kok kurang ikhlas ini amin yang kedua? Okay. Jadi mengingat-ingat almarhum, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, disertai dengan sodakoh. Nabi kalau punya kambing, maka Nabi sembelih kambingnya, lalu Nabi kirim ke teman-temannya Khadijah. Orang Jawa ini namanya berkatan, berkat. Ya. Berkat, kalau habis tahlil kan ada berkat. Alhamdulillah
Meskipun banyak orang miskin di kalangan kita, tapi orang miskin kita ini alhamdulillah tidak kekurangan gizi. Kenapa? Karena rajin mendapat berkat itu. Itu kan bergizi semua itu, Pak. Ada daging, ada buah. Ya. Jadi ini kalimat dzikroha ini istimbat namanya. Mengambil dalil lalu diterapkan. Menurut Syekh menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, sudah berlaku tradisi sebagian orang, ini di Arab ini dulu, karena beliau juga berada di Mekah, tradisi bersedekah pada hari ketiga, hari ke-7, ke-20. Di Indonesia saya belum menemukan 20. Hari tahlil ke-20 tidak ada. Kecuali di Sarawak, di Malaysia, di Kuching. Di Kuching itu ada tahlil malam 20 itu. Saya pernah ke sana, ustadznya itu sedang tahlilan 20. Oh iya, ada itu di kitabnya Syekh Nawawi, kata saya. Jadi ustadz-ustadz Indonesia yang di Sarawak, yang di Kuching khususnya, kalau istrinya melahirkan itu dibawa ke Pontianak, dibawa ke Entikong. Saya tanya, kenapa kok repot-repot dibawa ke Entikong? Kami tidak enak nanti kalau anak kami lahir ke sini, karena di Indonesia itu sering ditanya, anak mana lo? Anak Betawi. Anak mana lo? Anak Surabaya. Kalau anak kami lahir di Kuching, anak mana lo? Ya padahal kan itu nama sebuah kota, cuma khawatir salah persepsi. Lalu setelah itu pada 40 hari, setelah itu 100, ba'da dzalika yuf'alu haulan kulla sanatin haulan fi yaumil maut. Lalu setelah itu ada haul 1 tahun. Istimbat menggali hukumnya dari mana? Dari sini. Dan kita sudah maklum, Pak, kalau panjenengan mempelajari ilmu hadis, di antara dakik atau di antara latifah ilmu hadis itu, kalau ada redaksi kanan Nabi, kana Rasulullah, itu yujibut takror, menunjukkan kalau Nabi berulang-ulang, sering, tidak sekali 2 kali. Karena menunjukkan takror berkali-kali, maka dilakukan tiap tahun, bersedekah atas nama almarhum. Kemudian berikutnya diklik lagi. Ini, Pak, yang menjadi perbedaan kita dengan Wahabi. Wahabi itu kalau Nabi tidak melakukan maka harus ditinggalkan. Tidak ada contoh dari Nabi, jangan lakukan. Kalau kita ini, Pak, yang dilarang oleh Nabi, dalilnya lebih kuat mana? Lebih kuat yang dilarang oleh Nabi. Ini ayat Qur'annya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi kita ambil, kita tiru, kita amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Nabi melarang maka tinggalkan. Allah tidak berkata kalau Nabi tidak melakukan kamu tinggalkan. Tidak begitu ayatnya. Ayatnya itu berbunyi kalau Nabi melarang. Maka kalau kita ada tabligh maulid Nabi, dibid'ah-bid'ahkan, Anda minta mana dalil yang melarang? Lu tidak bisa, Nabi tidak, tidak bisa begitu. Anda baca Al-Hasyr ayat 7. Allah menyatakan, ini Allah ini. Bukan cuma hadis, ini Allah yang berfirman. Firmannya Allah itu kalau Nabi melarang tinggalkan. Allah tidak menyatakan kalau Nabi tidak melakukan bukan itu. Tapi kalau melarang. Kalau melarang baru kita tidak boleh, Pak. Ini juga dalil hadisnya, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau aku melarang sesuatu, kamu tinggalkan, kamu jauhi. Nabi tidak bersabda wa ma taraktuhu atau wa ma lam af'alhu. Tidak begitu sabda Nabi. Ya, nahaitukum, yang dilarang. Fahimtum? Nah, ini berarti ustadz semua sudah. Kalau saya tes, kalau saya fahimtum, tanya fahimtum, domir antum diganti. Nah, saya tes semuanya. Fahimtum,
Falestitum, semoga Palestina aman, damai, tentram, merdeka. Filipintum, Argentum, Barcelontum, Maimontum. Jadi dalil kita ini, Pak, selama Nabi tidak ada mengatakan dalil melarang secara khusus, ini kalau ini perintahnya larangan khusus, Pak, maka kita tinggalkan. Diklik lagi. Ini, Pak, kata Nabi dalam hadis ini, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada penjelasannya. Wa ma harrama huwa haram. Apa yang Allah haramkan ada di Quran. Kalau Allah mendiamkan sesuatu, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Kalau Allah tidak menyebut larangannya, Pak, berarti itu keringanan dari Allah. Boleh diamalkan. Andaikan tawassul itu menyebabkan masuk neraka, Pak, tidak mungkin Allah menyebut, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak mungkin, Pak. Lawang masalah ngerasani saja disebut oleh Allah. Andaikan baca Quran di dekat kubur itu sesat masuk neraka, loh ini kok bukan Allah yang melarang secara langsung di Qurannya. Karena Allah tidak menyebut secara langsung, Pak, maka itu afun, faqbalu minallah afiyatah. Maka keringanan itu boleh, tidak ada masalah. Kemudian ini, Pak, ini contoh bahwa setelah zaman Nabi, asalkan itu baik, Pak, ukurannya di sini, Pak. Jadi Sayyidina Abu Bakar, beliau itu diminta oleh Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar berkata, Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Beliau merasa Nabi tidak melakukan itu. Dan beliau tidak mau melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi Sayyidina Umar meyakinkan, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Beliau terus mengulang-ulang sampai menerima, mengkodifikasi Al-Quran meskipun Nabi tidak melakukan. Jadi ukurannya di sini, ya. Ukurannya itu adalah hasanah atau tidak. Kalau tidak, maka kalau qabih atau syar tidak boleh. Tapi selama itu sesuatu yang baik, maka tidak ada masalah. Kemudian diklik lagi. Ini, Pak, ini contoh Nabi melarang menulis Al-Quran, Pak. Jangan tulis kecuali Al-Quran, kata Nabi. Kalau ada tulisan selain Al-Quran harus dihapus. Termasuk hadis. Nabi melarang menulis hadis, Pak. Tapi ternyata di zamannya Umar bin Abdul Aziz, beliau menyuruh penduduk Madinah, yakni Az-Zuhri disuruh menulis hadis, Pak. Maka Imam Az-Zuhri orang yang pertama kali menulis hadis. Dilanjutkan murid beliau Imam Malik dengan Al-Muwatta. Jadi Al-Muwatta itu karya hadis pertama yang paling komplit, Pak. Tapi masih belum dipilah mana sahih, mana dhaif, masih campur. Mana hadis Nabi, mana riwayat sahabat, masih terkumpul. Lalu berlanjut ke murid-murid beliau. Imam Syafi'i punya musnad namanya Musnad Asy-Syafi'i. Sekarang lagi disyarai oleh Dr. Al-Azhar yang di Depok. Dr. Hadis, Dr. Lukman. Dr. Lukmanul Hakim sedang menulis syarahnya Musnad Asy-Syafi'i. Beliau layak, Pak, karena beliau lulusan hadis Al-Azhar. Kemudian pada intinya, kalau ada larangan dari Nabi, padahal ini terlarang, Pak, lalu dampaknya lebih buruk, maka kemudian setingkat Umar bin Abdul Aziz, beliau melakukan penulisan Al-Quran, penulisan hadis. Makanya, Pak, hari ini kita menikmati itu, Pak. Kitab-kitab Mu'jam, kitab-kitab As-Sunan, kitab-kitab Al-Masanid, itu justru dari para ulama kita. Diklik lagi. Nah, ini contoh ini, Pak.
Ini contoh tidak ada amalan dari Nabi tapi sahabat mengamalkan, yakni Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika beliau ada di Irak, kalau hari Arafah, beliau kan tidak haji karena ada di Irak. Sore hari beliau berdoa. Beliau berdoa di Irak di hari Arafah. Nabi tidak nyuruh, Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak memerintahkan, tapi beliau berinisiatif, Ibnu Abbas ini. Maka orang-orang di Irak saat itu di hari Arafah sore mereka berkumpul berdoa bersama, Pak. Karena meskipun tidak dicontohkan oleh Nabi, itu tidak dilarang. Karena tidak dilarang, monggo. Boleh-boleh saja, apalagi isinya berdoa, isinya berzikir dan seterusnya. Kok jadi tegang lagi ini, kenapa ini, Pak? Saya tanya, jelas tum? Maksud saya sudah jelas apa belum? Bukan jelas saya jelisu. Kalau jelas saya jelisu ini sudah julus semua ini. Ini contoh, Pak. Contoh bid'ah terbesar yang secara terang-terangan dilakukan di bulan Ramadan. Apa? Doa khatam Quran ketika sholat witir kunut. Jadi kalau biasanya yang melakukan itu Syekh Sudes, malam ke-29 itu Pak Taraweh, itu beliau kunut Pak 15 menit Pak, kadang setengah jam, saya pernah lihat itu. Semua diminta oleh beliau. Padahal Nabi tidak pernah doa seperti itu di dalam sholat. Ini ibadah loh ya. Kalau di luar ibadah kan mereka, oh kalau di luar ibadah, oh ini ibadah ini. Ini sedang sholat witir, beliau berdoa, bacaan kunutnya itu melebihi dari Nabi ditambah-tambahin, Pak. Nambahnya itu 20 menit, Pak. Kita cuma nambah Sayyidina, bid'ah, Pak. Jadi kalau nambah sekalian kayak Syekh Sudes itu, Pak, aman itu, Pak. Ya, Syekh bin Bas ini ulama Saudi. Beliau itu ditanya, Syekh, bagaimana kebiasaan imam-imam di Mekah menghatamkan Quran semalam 1 juz? Di malam hataman itu kemudian imamnya berdoa. Beliau menjawab, Syekh bin Bas, hadza amalun hasan. Ini amalan yang bagus. Kalau kelompoknya mereka yang melakukan, Pak, hadisnya ndak ada, sahabatnya ndak ada, itu amalan yang bagus, Pak. Tapi kalau kita yang mengamalkan bid'ah itu, Pak, ini namanya bid'ah standar. Saya kok salah mendengar ada standar janda ini, Pak. Oh, ini ternyata dari sahabat saya ini, Pak. Ya. Apa namanya? Saya agak sedikit gangguan di telinga sejak membahas Sonhork itu. Wah, ini kata saya, Ustadz Somad kok yang terkenang dari saya kok Sonhorknya. Kalau Gus Wahab yang beliau kenang itu bagus akidahnya. Kok giliran saya kok pas Sonhork ini. Ya udah enggak apa-apa, gimana lagi. Dari mana kata Syekh bin Bas? Syekh bin Bas itu mengatakan itu dalilnya pakai dalil ada namanya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas itu, Pak, kalau beliau khatam Quran, anak cucunya dipanggil, Pak. Beliau doakan. Beliau mendoakan khatam setelah Quran. Tapi itu di luar sholat itu, Pak. Lalu Syekh bin Bas mengkiaskan itu di dalam sholat. Kalau kita yang melakukan kias itu bid'ah, Pak. Tapi kalau beliau yang melakukan amalun hasan, itu amal yang bagus itu. Nah, jadi kalau saya berdebat dengan mereka, Pak, soal ibadah, saya screenshot ini, Pak, cekrek saya kirim, diam, Pak. Jadi beliau-beliau kelompok salafi ini kalau kepada ulamanya itu sami'na wa ata'na, Pak.
Kalau kepada kita sami'na wa asoina itu mendengar tapi tidak diikuti. Ya. Jadi sekali lagi ini salah satu bukti bahwa ulama mereka juga melakukan qiyas, ulama mereka di sana juga melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak pernah dibitah-bitahkan kalau ulamanya itu, Pak. Diklik lagi, ini Pak hadis kunut. Saya sudah mengidentifikasi saudara-saudara kita di Semenanjung Melayu, yang di Bugis, yang di Jawa, yang di Betawi, khususnya lagi yang Madura, itu sudah otomatis kunut itu, Pak. Jadi al-aslu fihim al-kunut, Pak. Jadi mereka ini bawaan dari lahir sudah kunut. Adapun nanti tidak kunut, itu ada aridi itu, Pak. Ya. Karena masuk angin atau karena faktor apa. Ya. Orang-orang Betawi juga begitu, zikirnya keras, kunut. Orang-orang Bugis juga begitu. Okay. Orang-orang lama sebelum terkontaminasi. Hadis kunut itu, Pak, yang menjadi faktor utama penolakan dari kelompok yang lain, karena ada perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang diberi penilaian sodukun yukhti. Beliau ini orang sangat jujur, kadang ada kesalahan. Maka hadisnya dianggap dhaif. Tetapi kita tidak hanya bersumber satu-satunya hadis ini, enggak, Pak. Imam kita, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', hadis tentang kunut subuh ini, kata beliau, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi melalui banyak jalur sanad bi'asani da sahihah. Sanadnya banyak dan sahih. Ditopang satu hadis dengan beberapa riwayat hadis yang lain. Ya, jadi meskipun kita kunut terus menerus dilakukan secara kunut, kita aman, Pak, ada hadisnya. Apa buktinya? Diklik lagi, ini, Pak, penilaian yang lain dari Imam Ibnu Hajar, dari murid beliau Al-Haythami, beliau katakan itu hadis hasan, bukan hadis dhaif, karena ditopang, karena ada beberapa jalur lain yang menguatkan. Diklik lagi, ini hadis penguat, Pak. Ya, ada hadis penguat, beberapa riwayat, yang kemudian salah satunya, Pak, ini uniknya, salah satunya ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ketika ditahqiq oleh Syekh Albani, bahwa ketika Nabi bangun dari ruku rakaat kedua sholat subuh, Nabi kunut, Pak. Ini ada hadisnya, sudah saya cek Syekh Albani, beliau mentahqiqnya dengan kata-kata sahih. Ini salah satu contoh boleh mengutip dari Syekh Albani ketika menguntungkan kita, Pak. Kalau tidak menguntungkan jangan. Seperti tadi ya pembahasannya. Oke, jadi intinya terhadap hadis penguat. Kalau dulu, Pak, kiai-kiai kita, NU Muhammadiyah, Perti, kemudian Al-Wasliyah, kalau di Sumatera Barat itu ada Al-Khairat, kalau di NTB ada Nahdlatul Wathon, itu sama dengan kita itu, Pak. Kalau dulu kiai-kiai kita, antara yang kunut dengan tidak kunut itu tidak berdebat, Pak. Kenapa? Tahu, sama-sama tahu dalilnya. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang, Pak, tidak berdebat lagi juga soal kunut. Kenapa? Karena subuhnya sama-sama jam 7 sekarang, Pak. Jadi kalau sudah jam 7 kan, yang biasa kunut juga akhirnya tidak kunut, Pak. Kenapa? Takut ketahuan mertuanya masalahnya. Wah, ini alhamdulillah anak saya sholat duha terus. Tapi sekarang kok duhanya 4 rakaat katanya. Padahal yang 2 itu apa? Qadha subuh, tidak pakai diangkat. Berikutnya zikir dengan suara keras. Ya, zikir suara keras, Pak. Ini dalilnya. Inna raf'as saut bizikri, membaca zikir dengan suara keras sudah ada sejak zaman Nabi, kata Ibnu Abbas. Dibantah sama Wahabi, Pak. Itu Nabi cuma mengajarkan, tidak terus-menerus. Tidak seterusnya Nabi zikir keras. Cara jawabnya pakai hadis sebelahnya, Pak. Pakai riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ini disebutkan bahwa kata sahabat Abi Zubair, kana Rasulullah yuhallilu bihinna
dubura kulli shalah. Nabi membaca zikir la ilaha illallah dan seterusnya setiap selesai sholat. Jadi kita zikir setiap selesai sholat, ada dalil hadisnya. Nah, ini tambah sore tambah banyak yang manggut-manggut ini Pak ya. Tambah senang saya. Kemudian berikutnya Pak, ini soal doa bersama setelah sholat. Ini juga paling sering ini. Kalau hadis tentang sholat hari raya mungkin setahun sekali. Kalau hadis tentang sholat istisqa, sholat gerhana hanya beberapa kali. Tapi kalau sholat kan tiap hari Pak Nabi. Kata teman-teman kita Salafi Wahabi itu, tidak ada satupun riwayat Nabi doa bersama setelah sholat. Wah itu jadi hantaman itu Pak. Jadi apa namanya? Jadi pukulan. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya begini Pak. Ulama kita itu menggabungkan beberapa dalil hadis. Pertama, dalil anjuran mengangkat tangan. Ada dalil dalam hadis Tirmidzi, Nabi pernah melakukan sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, Nabi berdoa mengangkat kedua tangan. Lalu ada hadis Tirmidzi bahwa selepas sholat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka dengan dua hadis ini kata para ulama kita sudah cukup menjadi dalil umum diperbolehkannya mengangkat tangan setelah sholat meskipun sholat wajib. Karena andaikan kemudian tidak boleh sama sekali, meskipun dalam selesai sholat sunnah Nabi tidak akan mengangkat tangan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kebolehan. Kebolehan. Diklik lagi. Mana anjuran doa bersama? Mana anjuran ada yang mimpin doa, ada yang membaca amin? Dalilnya riwayat Tabrani. Nabi bersabda la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidak ada satu kelompok mulia, al-mala' itu adalah kelompok yang mulia, yang sebagian berdoa, sebagian lagi kemudian membaca amin, illa ajabahumullah, kecuali Allah kabulkan semuanya. Jadi Anda kita sebagai makmum hanya membaca amin Pak, itu sama mendapat sama yang diminta oleh imamnya Pak. Makanya imam doa minta sehat, tetap kita aminkan Pak. Termasuk kalau imamnya juga minta mobil Pak. Sudah pernah tahu doa minta mobil bagaimana? Kalau minta sehat kan itu ya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kalau minta mobil begini, Allahumma inna nas'aluka Avanza Usenia OR3. Tapi jarang dibaca itu Pak. Jadi sekali lagi itu dalil umum. Ini dalil umum Pak, boleh ketika pengajian, boleh ketika pertemuan-pertemuan, boleh ketika mau mengantar haji, boleh apapun itu, termasuk keumuman selesai sholat. Meskipun dilakukan selesai sholat, masuk keumuman untuk melakukan doa bersama. Andaikan tidak melakukan doa itu loh Pak, tidak apa-apa Pak. Selesai sholat langsung keluar monggo. Selesai sholat baca Quran bagus. Selesai sholat lalu berdoa kok dianggap bid'ah itu loh. Maka sekali lagi doa bersama selesai sholat ada tuntunan hadisnya, meskipun secara umum boleh kita amalkan Pak. Diklik lagi. Nah ini yang saya maksud tadi tentang kirim pahala Pak. Jadi ada hadis seorang sahabat perempuan Nabi, ibu saya punya hutang puasa 1 bulan, wafat. Apakah saya kemudian berpuasa atas nama beliau? Nabi menjawab na'am. Saya tidak akan menjelaskan fikihnya karena panjang lebar Pak, mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan kalau ada kesempatan sembuh tapi tidak sempat qadha. Ada macam-macam pendapat penafsiran para ulama kita. Kemudian yang kedua, ada orang yang mau haji Pak, belum sempat haji meninggal, padahal sudah disyariatkan. Lalu anaknya yang menghajikan, Nabi menjawab
hujji anha. Iya silahkan kamu lakukan haji untuk ibu kamu. Kemudian ini kirim pahala, okay? Jadi kirim pahala puasa, kirim pahala haji, itu nyampe ke mayit, nyampe ke almarhum, Pak. Diklik lagi, lah ini. Kata Ibnul Qayyim, Pak. Ibnul Qayyim ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau itu kadang ada sisi kerasnya seperti gurunya, Pak. Tetapi beliau punya kitab tasawuf. Ya, ada kitab tasawufnya. Apa namanya? Lupa saya. Madarijus Salikin. Itu sufi banget itu, Pak. Jadi itu ya seperti ulama memang seperti itu, Pak. Tidak ada, Pak, ulama yang 100% itu klop dengan kita. Tidak ada, Pak. Pasti ada 1-2 pendapat yang berbeda. Misalnya ya, yang di Jawa, pesantren-pesantren Jawa itu rujukannya kan Ibnu Hajar, Pak, Al-Haytami. Tapi giliran azan di kuburan, itu orang-orang pesantren mengamalkan azan di kuburan, padahal Ibnu Hajar menolak itu. Karena mengamalkan yang mengamalkan pendapat kedua. Demikian halnya mahalul qiyam. Ya, mahalul qiyam dalam sholawat Ibnu Hajar tidak sependapat, tapi kiai-kiai kita mengamalkan itu. Kenapa? Ikut Imam Az-Subki. Imam Az-Subki mengamalkan itu mahalul qiyam. Jadi namanya ulama, pasti ada 1-2 pendapat yang memang terkadang ya sama seperti kelompok Salafi itu, Pak. Salafi kan ketika giliran apa mereka cocok. Ketika giliran kirim pahala begini, mereka tidak cocok itu, Pak. Ya, mereka mengarahkan ke kita, katanya antum Syafi'i, padahal di mazhab Syafi'i begini, sama antum juga begitu. Antum di kebanyakan kaul ikut Ibnu Taimiyah, tapi dalam beberapa tertentu justru tidak mengamalkan, sama. Jadi itu sudah menjadi semacam semua mengalami hal itu. Kata beliau, ini setiap Nabi ditanya, kirim pahala haji, Nabi jawab iya. Kirim pahala sodakoh, Nabi jawab iya. Kemudian Nabi ditanya tentang kirim haji, pahala ibadah, Nabi jawab iya. Lalu terusannya, kata Ibnul Qayyim, Nabi tidak melarang selain itu. Tidak melarang selain haji, selain puasa, selain sodakoh. Berarti boleh itu, Pak. Karena kalau tidak boleh, Nabi akan mengecualikan, Pak. Kalau haji kamu lakukan, tapi kalau baca Quran jangan kamu lakukan. Nah, kalimat baca Quran, kata Ibnul Qayyim, Nabi tidak melarang. Berarti semua ibadah boleh. Makanya di beberapa kitab fikih itu dijelaskan, Pak, boleh untuk menghadiahkan kullu kurbah, betul. Salah satunya adalah sholat itu, ya. Jadi mengkodok sholat mayit diantaranya, ya, di dalam mazhab Syafi'i di kitab Fathul Mu'in dan di beberapa kitab yang lain. Pun berikutnya ini dalil tahlil, Pak. Dalil tahlil yang pas itu mana? Yang pas dalil tahlil ini, Pak. Dapatnya dari mana? Kiai Idrus, Pak. Kiai Idrus dari mana? Beliau cerita ke saya. Jadi beliau itu ditanya oleh kiainya, Kiai Muhyiddin namanya. Kiai Muhyiddin itu Rois NU di Jember. Kata Kiai Muhyiddin, Ustaz, mana tolong carikan dalil tahlil yang pas, dalil khos. Selama ini kita pakai dalil umum. Lalu Ustadz Idrus itu, Pak, bermimpi berjumpa dengan imam namanya Imam Suyuti, Pak. Dikasih kitab sama Imam Suyuti, tetapi tidak ada namanya. Beliau setelah bangun, itu kitab apa ini yang diberi Imam Suyuti ini? Beliau cari di kitab-kitabnya Imam Suyuti, apa namanya, Al-Hawi lil Fatawi, kitab-kitab yang lain. Akhirnya Kiai Idrus ini ketemu kitab Syarhis Sudur fi Halil Mauta wal Kubur. Beliau buka, lah kok ketemu hadis ini, Pak? Ketemu hadis ini.
Jadi saat itu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau ini wafat, Nabi dan para sahabat datang, lalu ikut mengantar ke kubur. Setelah kuburnya ditutup, Nabi di dekat kuburnya sabbaha Rasulullah. Nabi membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Setelah Ustadz Idrus nge-share itu, Pak, saya cari di Maktabah Syamilah, saya temukan dalam kitab Al-Hannad, kitab Az-Zuhud karya Imam Al-Hannad, bahwa Nabi di dekat makam itu faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Nabi juga membaca takbir, membaca tahlil, membaca tasbih. Jadi ada redaksi Nabi membaca tahlil di dekat kubur itu ada, Pak. Diklik lagi, fasabbahna tawilan, kami para sahabat ikut baca tasbih dengan Nabi. Subhanallah, subhanallah, para sahabat ikut. Nabi membaca takbir, sahabat juga ikut. Nah yang kita amalkan kan itu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Makmum kan juga begitu, ikut kita. Nah ini Nabi yang mengamalkan dalam riwayat Imam Ahmad. Setelah Nabi ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya Rasulullah, lima fa'alta, kenapa engkau wahai Nabi Anda melakukan itu? Nabi menjawab ini. Tadi kuburan orang soleh, laqad tadayaqa ala hadzal abdi sholih qabru. Tadi kuburan orang soleh ini tanahnya menyempit, tanahnya bergerak, kedua lempengnya hampir menyatu. Lalu oleh Nabi dibacakan tasbih, takbir, tahlil dalam Al-Hannad, hatta farajahullahu azza wa jalla, hingga oleh Allah diluaskan kuburnya itu, Pak. Ini jadi dalil, Pak, bahwa bacaan orang hidup nyampe kepada mereka di alam kubur. Andaikan tidak nyampe, Pak, kuburan itu akan menyatu meremukkan jasadnya Sa'ad bin Mu'ad. Nyatanya manfaat kepada mayit, Pak. Nyatanya kuburan oleh Allah dilebarkan. Ini kalau kita belajar akidah, di kitab akidah itu namanya ini Dhaghtatul Qabri. Kuburan menyempit, kuburan bergerak. Ternyata cara menyelamatkan diantaranya dengan kita membacakan atau menghadiahkan kalimat zikir, kalimat thayyibah. Dan selama-lamanya, Pak, Wahabi tidak pernah menyampaikan hadis ini, Pak. Lawang yang mereka hafal cuma kul bitatin dolalah saja. Ini ada hadisnya riwayat Imam Ahmad. Tapi betul Syekh Albani mendhaifkan. Kita pakai temannya Syekh Albani, yakni Syekh Su'aib Al-Arnaud. Beliau katakan isnaduhu hasan. Oh ini tidak dhaif ini hasan ini. Hadis hasan, karena juga ada di beberapa riwayat selain riwayat Imam Ahmad. Okay. Ini kenapa, Pak, kok tegang lagi, Pak? Apa karena membahas kuburan? Boten nggih. Jadi sekali lagi yang kita amalkan ada dalilnya. Kalau mereka tanya dalil, jawab ini, Pak. Nah, yang sulit itu kita pernah ketemu dengan orang yang tidak mau tahlil, itu jawabnya begini. Kalau memang tahlil itu nyampe, mana tanda buktinya? Nah ini. Kita jawab pakai teknologi, Pak. Gimana? Cara jawabnya begini. Kalau Anda dulu zaman WA, zaman pesan SMS itu, Pak. Kalau Anda kirim SMS, kalau gagal kan pasti ada laporan balik itu. Maaf, pulsa Anda tidak cukup, SMS tidak terima. Kan kalau tidak ada laporan berarti pasti Anda dari dulu tahlilan ada yang balik apa enggak, Pak? Kalau tidak balik berarti pasti sampai, pasti diterima. Kalau masih menolak silahkan Anda masuk ke alam kubur, saya tahlili gitu aja lah, Pak. Tapi insya Allah enggak akan mau itu, Pak. Tetapi sekali lagi pada intinya apa yang kita amalkan ada dalilnya, Pak. Kemudian ini, Pak, ini paling sering cara mereka mengatakan Imam Syafi'i itu tidak sependapat kalau kirim pahala nyampe ke alam kubur. Mereka biasanya pakai Ibnu Katsir itu, Pak, yang ada di dalam surat apa itu, lupa nama suratnya itu, Pak. Tapi kalau ayatnya hafal, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi di Surabaya itu, Pak, untuk mendeteksi ustadz itu gampang, Pak. Ini ustadz dari mana itu gampang.
Kalau langsung membacakan ayat tanpa menyebut nomornya, itu biasanya Ustadz NU, Pak. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu Ustadz NU itu biasanya. Kalau biasa ada lagi yang begini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-17, surat yang ke-54 yang artinya, itu biasanya Ustadz Muhammadiyah kalau itu biasanya. Jadi ada apa namanya? Ada tipikalnya. Tapi kalau dijelaskan ayatnya plus nomornya plus tafsirnya, itu cuma Ustadz Adi Hidayat itu Pak yang ada. Ya bisa ditirulah sama yang lain nanti. Ini Pak, kata Imam Syafi'i Pak di dalam kitab Al-Um, wa uhibbu law quri'a indal qabri. Saya senang kalau ada orang mati dikubur, lalu di dekat kuburnya dibacakan Quran. Loh, ini Imam Syafi'i Al-Um ini. Dari mana Imam Syafi'i? Tentu riwayatnya sudah banyak Pak. Ini dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, bahwa kalau dari Asy-Syu'bi, kalau dari sahabat ada yang meninggal, mereka bergantian datang ke kuburan baca Quran. Lah dulu di masa sahabat baca Quran tidak bid'ah. Lah kok baru sekarang dituduh bid'ah? Hadza minal kasibin. Kasep tuduhan bid'ah itu Pak. Orang dulu tidak ada masalah kok. Jadi kita orang Melayu, kita orang Jawa, kita orang Bugis, kita orang suku-suku yang ada di negeri kita, yang dari dulu sudah diajarkan oleh guru para ulama kita. Ada riwayatnya kok Pak. Ada jalurnya. Kemudian ini cara menjawab. Ini cara menjawab. Itu Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' mengatakan mazhab Syafi'i tidak sampai. Oh maksudnya, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, maksudnya itu kalau Quran itu tidak dibaca di dekat mayitnya. Kalau di dekat mayitnya, di dekat kuburnya, otomatis nyampe. Atau yang kedua, tidak ada doa sesudahnya. Atau tidak ada khususon. Nah kita ada doa, ada khususon Pak. Berarti di dalam mazhab Syafi'i nyampe. Nah ini loh. Ini yang tidak dimiliki, catatan-catatan ini yang tidak dimiliki oleh kelompok Salafi Pak. Mereka itu cuma mengutip dari Imam Nawawi yang ada di Majmu'. Mereka bukan mazhab Syafi'i tetapi sok tahu mazhab Syafi'i. Padahal Al-Majmu' itu keterangannya masih lebih lengkap lagi di beberapa kitab sesudahnya. Ada dalam kitab Tuhfah, ada dalam kitab Nihayah, ada dalam kitab Mughni, ada dalam kitab Fathul Wahhab, Asnal Matalib, dan beberapa kitab yang lain. Ya, jadi biarkan Pak, mereka yang suka mengkritik mazhab Syafi'i, loh mereka tidak faham kok. Yang faham mazhab Syafi'i adalah ulama mazhab Syafi'i. Sohibul bait adra bima fih. Kemudian berikutnya lagi, ini dalil maulid Pak. Kalau dalil maulid saya simpel Pak. Dalil maulid ini diamalkan di mana-mana kecuali Arab Saudi loh Pak. Ya, kecuali di negeri Arab. Tetapi selain itu Pak mengamalkan Pak. Di Maroko mengamalkan, apalagi Merauke Pak. Okay. Kemudian di Timur Tengah Pak diamalkan Pak. Baik itu Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan sampai Pacitan, Magetan mengamalkan itu Pak. Nah, ini saja ya. Ini menutupi kelemahan saya karena saya kalau ke daerah Melayu saya tidak bisa berpantun Pak. Jadi kalau tadi enak dengar-dengar pantun-pantunnya. Jadi kalau saya berpantun takut dibilang cakep Pak. Kalau dibilang cakep itu nanti istri saya yang marah Pak. Sebab istri saya itu melarang foto profil saya editan itu enggak mau. Kata istri saya jangan sok ganteng di medsos. Ini dalilnya Pak. Innallah qad ajar ummati an tajtami'a ala dhalalah. Allah menjamin hamba-hamba Allah umatnya Rasulullah ini tidak akan mungkin kompak dalam kesesatan, tidak mungkin. Di Timur Tengah ada maulid Pak. Di Timur Tengah ada haul Pak. Kita juga sama mengamal. Tidak mungkin kalau semua umat Islam kompak mengamalkan,
lalu dituduh sesat, tidak mungkin. Nabi sudah menjamin. Nabi sudah menjamin, bahkan ini Pak, ketika menyebut hadis inna ummati lan tajtami ala dhalalah, ini penguat terhadap hadis pertama, bahwa tidak mungkin umatku, kata Nabi, mereka bersepakat di dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat perbedaan di antara mereka, fa'alaikum bis-sawadil a'dham, maka ikuti kelompok mayoritas. Siapa kelompok mayoritas? Adalah Asy'ari, Maturidi, 4 mazhab. Tidak perlu ragu sudah Pak. Nabi tidak ada mengatakan ikuti satu orang yang berada di dalam sunnahku misal. Itu cuma kata-kata mereka Pak. Tolong tunjukkan hadisnya. Hadisnya yang berbunyi sawadul a'zam Pak. Kelompok mayoritas, kelompok terbanyak. Kalau satu perorangan Pak, perorangan 100.000 orang, 10.000 orang, nanti semua orang mengaku semua Pak. Tapi kalau mayoritas tidak bisa diklaim oleh kelompok-kelompok sempalan, tidak bisa diklaim Pak. Ini sudah jam berapa Ustaz? Nah, karena ini sudah jam 3:05, berarti sesi saya sudah selesai. Kok tahu selesai? Karena kaki saya geringgingan ini Pak ya. Apa geringgingan nih Pak? Kesemutan, tapi belum ada semut yang kemanusiaan ya. Jadi pada intinya Pak, apa yang kita amalkan sekali lagi memiliki dalil, memiliki dalil. Dan ini adalah ternyata slide yang terakhir. Karena slide yang terakhir, maka kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab monggo sampai jam 16 silahkan, tapi jangan sampai jam 16.30 Pak. Nanti saya bisa semaput ini Pak. Karena saya selalu teringat dengan pesan istri saya. Bagaimana? Berangkat sehat, pulang harus sehat Pak. Sementara saya masih ada tugas ya, nanti malam ada tugas, besok pagi dengan Ustadz Somad. Jadi mohon pengertiannya, ada waktu. Oh dikasih jamu kuatnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada beliau. Siap. Silakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi untuk sesi kedua ini memang Yai kita fokus untuk menunjukkan bagaimana pendalilan dari amaliyah-amaliyah yang biasa sudah diamalkan dari nenek moyang kita dulu sampai kita hari ini, yang mungkin nenek moyang tapi ada dalil. Nenek moyang yang ada dalilnya maksudnya. Yang hari ini sampai hari ini kita amalkan, lalu kemudian muncul belakangan ini orang-orang yang kegatalan membid'ahkan, menyesatkan. Dan kalau ditanya ke mereka, bagaimana nasib orang tua kamu dulu, mereka bingung juga itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan sesi diskusi, saya ingin melanjutkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut andil dan juga berpartisipasi acara ini, yang didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Riau dan juga didukung oleh PT Riau Petroleum, dan juga kegiatan ini didukung oleh Basnas. Jadi kemarin ada nanya, masa kita dapat zakat? Bukan, Basnas itu bukan semuanya isinya zakat, ada juga infak. Jadi yang dibantukannya ke kita itu bukan dana zakat, tapi yang dibantukan ke kita adalah dana infak. Jangan khawatir. Karena ulama Riau tidak berpandangan zakat tidak boleh ke asatis. Baik, berikutnya kita akan buka sesi diskusi, tapi kita ulang lagi untuk teknis kita, karena beberapa menit ke depan akan ada azan. Nanti ketika azan kita berhenti sejenak untuk menghormati azan. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan sesi diskusi ini. Kita maksimalkan sampai pukul 16.00. InsyaAllah nanti kita kode yainya. Pukul 16.00 kita sudahi. Dan para asatis boleh untuk sholat di lantai 2 dan mengambil sertifikat
peserta sebelum pulang. Baik, kita mulai dari ibu-ibu dulu, atau supaya adil tadi dari ibu-ibu semua dari sana dulu sekarang, dari kiri. Satu, per satu kotak, per satu blok, satu orang dulu. Oke, Ustaz Basalamah. Kemudian di ya nanti tadi yang belakang pertama kali angkat tangan siapa? Ada? Di blok 3 ini ada yang mau bertanya? Tadi beliau sudah tadi, oke. Dan satu lagi Kak Anggi. Baik, dari sisi paling kiri dulu, silakan. Tolong tidak terlalu banyak mukaddimahnya, langsung kepada inti. Dan kalau bisa jangan bercabang-cabang pertanyaannya. Gitu ya. Ya, tadi abang-abang yang pakai peci putih, silakan. Baik, Bismillah. langsung ke pertanyaan, izin Kiai. Bagaimana memahami hadis-hadis tentang kebangkitan Islam di akhir zaman, tentang persatuan Islam gitu, melihat bahwa umat Islam hari ini sudah terpolarisasi dengan kelompok masing-masing. Jadi pertanyaannya, apakah nanti seperti Imam Mahdi Al-Muntazhar itu berpahaman tentang aswaja yang sudah hari ini kita yakini pemahaman yang benar, ataukah di ke depan umat Islam ini bagaimana kelompok menurut versi apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, tertangkap pertanyaannya. Lalu kemudian Ustadz Basalamah, silakan. Jangan bermasalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai Ma'ruf, ketika saya ke Riau nama saya berganti. Maaf. Tapi kita tetap saudara. Jadi ada satu poin tadi yang mungkin terlewat, yaitu kan Wahabi kan memahami bahwa setiap yang tidak ada perintahnya adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah dan seterusnya. Itu kan ada hadis kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kemudian man ahdatsa fi amrina. Kita memahami bahwa bid'ah itu kita memahami bahwa yang enggak boleh itu kalau dilarang. Nah, terus maksud, Silakan Ustaz Badrus Saleh, lanjutkan. simpelnya adalah kalau Wahabi memahami bahwa bid'ah itu adalah setiap yang tidak ada perintah dari Nabi. Lalu bid'ah versi kita apa, Kiai? Bid'ah yang kita pahami dan mungkin contohnya. Contoh yang bid'ah yang dolalah versi kita itu apa? Tadi kan kalau dari kita yang penting ada nilai baiknya, sedangkan kita kan mungkin cara menilai ini baik ini menurut siapa, versi siapa gitu. Terima kasih. Konkretnya beliau bertanya contoh bid'ah yang dolalah. Yang versi kita. Versi kita. Bukan, oke, versi kita maksudnya aswaja ya. Oke, baik, tadi yang ketiga dari abang yang dekat ini, yang depan, mohon minta tolong mic-nya digeser. Ada panitia yang ready. Tolong dijemput bang, apa mic-nya? Ya berdiri bang, diambil mic-nya. Kasihan ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas izin saya tanya Pak Yai. Ini jadi gini, saya masih di pondok, ada orang yang jadi amil, jadi petugas masjid. Beberapa bulan duit gajiannya gak pertama-tama malah kurang 100.000. Karena ada alasannya, kata Pak Ketua Masjid, kalau kamu nggak zikir, nggak doa kunut, saya kasih tambah 1 juta, berapa juta itu. Syaratnya jak boleh kunut, nggak boleh zikir. Iya itu. Maka akan ditambah. Ya, Tapi ditambah. kalau kamu berkunut berzikir, kamu dikurangi 100 Iya, gitu. itu. Itu juga mulus. Iya. Silakan lanjut. Ada Ya. pertanyaan? Ada Oke. lagi? Itu pas sholat Jumat lagi ngaji sebelum sholat Jumat, ada orang yang itu dimatikan ngaji karena berisik, karena Dia lagi ini, ngaji, dimatiin mic-nya. dimatikan suara
Oleh suara pengurus atau jamaah? pengurus, tapi bapak yang Apa nama masjidnya? Biar dilacak sekalian. Di mana? Di Pekanbaru? ya di Pekanbaru. Nanti kalau takut nanti bisik semua Ustaz Ricky. Apa nama masjidnya? Baik, terima kasih. Nanti ditanggapi oleh Insyaallah. Terima kasih ya. Jadi pengalaman adik kita ini walaupun dia masih santri, dia punya cerita yang menarik tentang bagaimana perlakuan terhadap takmir ya. Apa bahasa kitanya? Gorim. Jadi gorim ini kalau dia berkunut berkurang 100, kalau berzikir kurang 100. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia nggak ada pertanyaan, dia cuma mengadu aja. Minta tolong tanggapi maksudnya. Jadi ini penting juga bagi yang pemegang kebijakan atau kita kenal, makanya sebutan masjidnya biar kita tahu siapa pengurusnya. Baik, makasih Bang, makasih. Jadi ibu-ibu Kak Anggi silakan. Jangan Kak Anggi nih pengurusnya nih. Silakan Kak Anggi. Assalamualaikum Kiai. Pertanyaan saya, kapan munculnya Wahabi ini dan apa yang melatar belakangi? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Nah, itu langsung ke apa nama kesasaran. Kapan rupanya munculnya Wahabi ini dan apa yang melatar belakanginya? Silakan Yai, waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan hadis ittifaqul ummah atau ittihadul ummah fi akhir zaman kelak? Jadi akan ada memang satu situasi yang oleh Allah kemudian kita akan bersepakat untuk terhadap Imam Mahdi. Kalau hari ini memang karena belum muncul Imam Mahdi, belum ada bisa kata sepakat. Ada misalnya kita, fikih-fikih kita kan mempelajari khilafah kan. Yang lainnya juga khilafah. Lalu ada dari kelompok di Timur Tengah mengajukan diri sebagai khalifah, yakni ISIS. Buktinya yang lain kan tidak nerima. Ada juga dari Boko Haram itu mengaku menegakkan khilafah. Yang lainnya juga tidak menerima. Maka ya karena memang masih belum Imam Mahdi, nanti begitu giliran Imam Mahdi kita yakin dan sudah tahu kriteria syarat-syaratnya, akan mengarah kepada satu imam. Jadi memang akan ada satu kondisi kebersamaan. Cuma memang ada yang ingin segera menjemput kedatangan Imam Mahdi. Kalau saya tidak ada masalah, ya. Tidak masalah itu maksudnya Imam Mahdi segera datang atau masih lama, ya kita tidak masalah. Yang kasihan yang masih jomblo-jomblo ini ya, yang masih jomblo lalu Imam Mahdi datang belum kawin kan, makanya segera menikah yang belum menikah itu ya. Kalau sudah menikah aman. Kemudian yang kedua, bagaimana bid'ah dolalah versi kita? Syekh Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab beliau yang bernama yang fi Qawaidil Ahkam itu, yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, Imam Ibnu Hajar ya. Jadi ada bid'ah itu kan bukan hukum, tapi bid'ah itu adalah predikat dari hukum. Lalu beliau membagi bid'ah itu sesuai dengan predikat hukum. Kalau ada ilmu yang wajib dipelajari, maka itu bid'ahnya bid'ah wajibah kan. Ada bid'ah tidak ada di zaman Nabi, tetapi secara dalil boleh, yakni bersalaman setelah sholat, itu bid'ah mubahah.
Bid'ah yang makruhah itu menghias masjid berlebihan. Ya, berlebihan. Lah Mekah Madinah, ya. Kalau kita diserang, saya serang itu, saya contohkan Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawi kan perhiasannya kan megah-megah itu. Dan ternyata dilakukan di kerajaan Arab Saudi. Intinya kalau berdebat dengan kelompok Salafi, tunjukkan dalil yang ada di Arab Saudi, mereka diam. Ya. Itu kuncinya Arab Saudi, Ustadz Syekh Arab Saudi, atau yang tidak ada di zaman Nabi tapi di Mekah diamalkan. Itu mereka diam. Kemudian di antara bid'ah yang dolalah itu, kalau yang di kitabnya Izzuddin bin Abdussalam, Syekh Izzuddin, itu adalah bid'ah akidah, ya. Bid'ah munculnya aliran-aliran bid'ah fil akidah. Dan ini sebenarnya tidak harus bid'ah itu, seperti Mbah Hashim, Ki Hasim Asy'ari, itu menggolongkan bid'ah muharramah itu adalah maulid yang disertai dengan mungkarot. Itu beliau juga menyatakan bid'ah muharramah. Okay. Ada, ya intinya ketika kemudian ada unsur keharaman, ada unsur kemungkaran, maka di situ disepakati di kalangan kita sebagai bid'ah qabihah ataupun juga bid'ah muharramah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, bagaimana ketika dipaksa dalam kondisi semacam itu. Kalau saya melihat kembali ke person, okay. Ada maha guru ulama kita, Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu beliau mengajar di Mekah, di Masjidil Haram. Karena beliau masih mengamalkan maulid, itu beliau dipaksa. Anda kalau masih melakukan maulid, tidak boleh mengajar di Masjidil Haram. Sayyid Muhammad tetap memilih mengamalkan maulid. Itu sosok guru-guru kita yang sangat komitmen. Jadi beliau memilih tetap mengamalkan maulid. Ada sekian banyak guru-guru kita itu yang kemudian memilih ini, memilih ya karena tingkatannya sudah berbeda. Kalau tingkatan seperti kita, lihat dulu maslahatnya yang mana. Kalau kita masih sulit mencari rezeki di luar, anak kita agak banyak, ya enggak apa-apalah. Secara zahir meninggalkan kunut, ya, lid daruroh, ya, darurohnya itu karena dikurangi itu karena bukan berarti itu adalah tarkul akhirah li amalid dunia, bukan itu, enggak masuk itu, ya, enggak masuk. Tetapi untuk untuk kondisi kemaslahatan. Sebab kunut kan tidak harus mengangkat tangan kan. Saya kalau diminta di sebuah perumahan di Surabaya, setiap mau sholat subuh, saya disuruh, itu mesti ditanya. Saya tanya ke takmirnya, di sini ada kunut apa enggak? Kalau takmirnya bilang enggak ada kunut, maka saya enggak kunut. Enggak kunut dalam artian tidak mengangkat tangan. Cuma iktidal saya agak lama gitu aja. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu saya karena faktor kebiasaan enggak bisa ninggal kunut. Kan enggak harus ngangkat tangan kan. Nah, kalau ngangkat tangan baru nanti dikurangi 100.000 itu. Ya. Enggak usah angkat tangan. Diturun. Dan yang penting paling tidak mulai dari itulah, ya. Allah sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, baru setelah itu kemudian jangan dibaca semua. Ya, jangan dibaca semua. Karena ketika saya ke Mekah, ke Madinah juga, saya itu pertama kali umroh dulu, itu kan belum tahu
Nyampe itu saya ke Madinah nyampe jam 2. Jadi langsung ke Masjid Nabawi sampai subuh. Nah, saya ketika sholat itu kok saya rasa loh ini imam di Madinah ini iktidal subuh rokaat pertama dengan rokaat kedua kok beda. Lebih lama di rokaat kedua. Besoknya saya coba. Begitu iktidal kedua saya baca kunut. Tanpa mengangkat tangan, saya baca Allahumma hdini fi, sampai selesai imamnya baru sujud. Oh, rupanya di Madinah dan di Mekah, di subuh rokaat kedua, itu memberi jeda waktu mempersilahkan yang mau kunut. Tapi imamnya tidak kunut. Tapi memberi waktu yang mau kunut dipersilahkan. Kenapa saya waktu di Madinah dan di Mekah tidak mengangkat tangan? Karena di sebelah saya ada askar, ada polisi. Ya. Kalau Anda bisa dikurangi 100.000, saya bisa ditahan nanti. Lebih parah itu. Ya. Jadi tidak ada masalah, dan itu pun karena sekali lagi ini kan sunnah abad, ya. Andaikan tidak dilakukan plus tidak sujud sahwi kan tidak batal. Dan untuk 100.000 itu besar bagi anak-anak kita, ya. Bagi anak-anak kita. Darurat. Ad-darurah tubihul mahdurat. Faman itturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma. Jadi intinya tidak apa-apa lah untuk. Kemudian yang terakhir, bagaimana munculnya Wahabi? Ada beberapa versi tentu. Kalau versi Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya, bahwa dulu di tanah Mekah, tanah Arab itu kembali ke masa jahiliyah. Dianggap lagi kekuburan itu sebagai penyembah berhala, kesyirikan merebak di mana-mana. Itu versi mereka. Syekh Abdul Wahab berhasil mengembalikan Islam menjadi amalan murni yang dijauhkan dari syirik, yang dijauhkan dari amalan khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Itu versi mereka. Versi mereka. Ada versi kita, ya. Versi kita itu ditulis oleh Syekh Zaini Dahlan. Ada di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah atau musibah besar namanya Wahabi. Itu tidak lain, ini persekongkolan antara Syekh Muhammad dengan Raja Abdul Aziz Raja Ibnu Saud. Jadi Ibnu Saud ini ingin menguasai, ingin menjadi raja, tapi tidak punya pengikut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya pengikut, tapi tidak punya kekuasaan. Maka mereka bertemu dua kepentingan, bersekongkol ini, bersepakat, ya. Yakni ingin melepaskan diri dari Utsmaniyah, ingin lepas dari dinasti khilafah Utsmaniyah. Maka mereka melakukan pemberontakan, dan itu berdarah-darah itu. Banyak ulama yang dibunuh, ya, banyak sekali ulama yang dibunuh, dan ternyata berhasil. Maka sesuai dengan janjinya, Raja Ibnu Saud ini mengangkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ajarannya sebagai sesuatu yang resmi, sebagai aturan resmi di Arab Saudi. Maka diterapkan di situ. Makam-makam dibongkar, kemudian tempat-tempat bersejarah juga dihilangkan dan seterusnya sampai menyebar. Dulu ulama-ulama kita, ya, itu Wahabinya dulu masih di Arab. Sekarang Wahabinya sudah datang ke negara kita, sudah masuk ke Riau, sudah masuk ke Surabaya dan lain sebagainya. Maka tugas kita tambah berat untuk mempertahankan ahli sunnah ini. Jadi sekali lagi, tentu ini pro kontra. Kalau pihak mereka, tentu mereka menyampaikan sisi baiknya, tetapi karena kita juga menerima dari guru-guru kita memang dengan cara seperti itu, ya memang seperti itulah keberadaannya. Dan di mana mereka itu ada pasti membuat apa?
Enggak, pasti membuat ribut, betul, membuat masalah, ya, dimanapun itu. Ya, jadi sekali lagi kita tetap mengikuti yang mayoritas, kita jangan hiraukan yang sempalan-sempalan ini. Moga mungkin masih ada satu sesi lagi. Baik. Kita buka sesi terakhir untuk diskusi. Sebelumnya ya ada yang mau WA minta tolong bertanya, minta dibacakan pertanyaannya karena dia grogian katanya. Nggak tahu cewek atau cowok, ini nggak tahu nih ya. Pertanyaannya kan ada hadis yang menyatakan bahwa umat Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Namun hanya satu saja yang masuk surga. Itu bagaimana penjelasannya? Dan apakah kita yang aswaja ini sudah masuk ke golongan tersebut atau tidak? Ketakutan dia, tolong jawab ya. Baik, matur nuwun. Ini bertanya atau sedikit meneror ini? Karena di bagian akhir maksa sekali kayaknya. Jadi begini, tadi oleh Gus Wahab sudah disampaikan dua riwayat. Anhum ya Rasulullah, siapa yang selamat itu Nabi. Dalam riwayat Tirmidzi, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat Ibnu Majah, al-jamaah. Ada satu pelengkap, yakni riwayat Tobroni. Manhum ya Rasulullah, Nabi menjawab as-sawadul a'zam. Itu ada riwayat Tobroni itu. Kalau dijawab ma'ana alaihi wa ashabi, orang masih bisa banyak mengklaim. Ketika menyebut al-jamaah, masih banyak yang mengklaim. Tapi kalau riwayat Tobroni ini, yakni as-sawadul a'zam, kelompok sempalan tidak bisa ngaku itu. Karena mereka bukan mayoritas. Oke, jadi kalau saya yakin mantep, karena hadis itu tidak bertentangan. Baik hadis yang berbunyi ma'ana alaihi washabi, hadis yang berbunyi al-jamaah, hadis yang berbunyi as-sawadul a'zam, saling melengkapi ini. Saling melengkapi, saling mengunci. Ya. Maka sekali lagi kita tidak bicara ormas loh ya. Tetapi kita bicara 4 mazhab, kita bicara akidah Asy'ari yang di Indonesia sejak dulu memang sudah menjadi mayoritas. Maka dengan hal itu kita yakin, kita mantep, kita masuk dalam hadis itu. Karena kalau bukan 4 mazhab, lalu kelompok mana yang mayoritas? Tidak ada. Jadi sekali lagi, kita bersyukur, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak hanya dijadikan Islam, tetapi dijadikan as-sawadul a'zam, dijadikan ahli sunnah wal jamaah. Jazakallah khair. Amin amin. Berikutnya mungkin dari tadi belakang belum dapat giliran, dari semuanya dari depan. Tadi ada yang paling belakang yang pakai baju batik. Mohon berdiri bang. Oke, satu, mohon maaf. Kedua Ustadz Khairuddin Ahmad Jais. Yang ketiga Ustadz Sifa. Satu lagi terakhir dari ibu-ibu, ada yang mau diskusi? Tidak. Oh, terakhir. Tadi sudah Bu ya? Yang lain kalau bisa dapat giliran yang lain. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat ke ibu lagi larinya. Baik, kita mulai dari yang abang yang peci hitam. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kiai yang mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelum saya bertanya, saya memberikan disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan ini adalah hasil diskusi dari teman-teman saya. Yang kedua, bahwa pertanyaan ini bukan bersifat menyinggung. Kalau misalnya nanti ada menyinggung, ini pertanyaannya rasa saya perlu dipertanyakan. Karena dari spanduknya itu pelatihan Turas Islami, pengenalan dan penguatan referensi aswaja. Jadi sudah dari spanduknya tadi sudah jelas. Ini untuk membuktikan apakah aswaja ini benar. Nah, itu. Baik, saya berikan deskripsi masalahnya. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini di era abad 21 ini banyak informasi yang bertebaran, sehingga kita tidak dapat
memilah-memilih mana yang benar, mana yang salah, bahkan banyak terjadi hoaks. Jadi pertanyaannya ini muncul dari diskusi dengan teman-teman saya, itu dengan teknologi secanggih ini aja bisa dipalsukan, bisa dibohongi kita semua. Apalagi dengan sifatnya hadis yang hanya berupa ucapan dari Nabi, yang mana nanti bisa menimbulkan spekulasi, manipulasi terhadap kita semua. Nah, ini saya perlu dijawab karena seperti yang saya bilang tadi, ini pengenalan dan penguatan referensi aswaja. Bukan hanya untuk membantah orang Wahabi saja, bagaimana nanti umat-umat lain seperti Kristen misalnya atau ateis menanggapi permasalahan seperti ini. Kita harus tahu jawabannya. Terima kasih. Baik, tertangkap persoalannya. Intinya tadi bagaimana kita, sedangkan teknologi yang secanggih itu saja bisa dipalsukan, apalagi kalam Nabi. Mohon nanti Yai. Kemudian yang kedua tadi Ustaz Ahmad Jais, Khairun Ahmad Jais, silakan. Muta'addid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kiai, pertanyaannya ringkas saja. Tadi disampaikan bahwa yang menjadi landasan kita juga selagi tidak ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari kemarin melihat video orang Ustadz Salafi lah. Jadi dia menyampaikan kalau itu jadi landasan, maka orang mudah-mudah membuat sesuatu yang tidak ada larangannya, tapi dipandang ya baik. Misalnya orang beli Fortuner, sholat sunnah Fortuner gitu, sholat tahiyat Fortuner dan lain sebagainya. Jadi dia berikan contoh-contoh yang itu memang tidak ada larangannya dari Nabi SAW, tapi secara zahirnya atau dilihat ya perkara yang baik, ya seperti yang beliau contohkan atau yang dicontohkan yang kami sebutkan tadi. Kira-kira bagaimana memperkuat landasan kita? Jazakumullah khair. Silakan Ustaz Syifa. Mohon mic-nya tolong ke depan. Sini, dari jalur sini saja. Oh. Yang bertanya di sini. Ya, silakan. Itu. Ya, silakan Ustaz Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kiai. Pertama, kami penasaran tentang bagaimana sebenarnya adakah dalil khos tentang adzan dan iqamah saat menguburkan jenazah itu Kiai. Nah, itu sering kadang dibahas oleh kelompok sebelah dan ada ustadz kita menjawab dengan analogi biasanya, yakni dikiaskan orang lahir di adzan dan iqamah sehingga ketika kembali atau meninggal juga di adzan dan iqamah. Namun adakah dalil khos tentang adanya adzan dan iqamah? Yang kedua, bagaimana hukumnya tasyabbuh bil fusaq ya? Kami pernah membaca entah keputusan Basul Masail Lirboyo atau Ploso atau pondok lain, di situ disebutkan menyemir kan yang dilarang adalah warna hitam, selain warna hitam diperkenankan. Dalam keputusan tersebut, ketika warna merah atau selain hitam itu sudah menjadi tradisi orang fasik sehingga tidak diperkenankan. Nah, dalam konteks ini kan berbicara Wahabi misalnya dianggap orang yang fusak, lil bid'ah. Ketika misalnya tidak melaksanakan suatu tradisi atau sunnah Nabi, tujuannya untuk menghindari identitas dari Wahabi, apakah itu diperkenankan, tidak terkena hukum makruh atau aula? Ya? Syukran, jazakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kali ini ada dari alam gaib juga bertanya masalah dalil umum, apakah ada dobitnya atau rambu-rambunya, atau semua orang boleh melakukan ibadah dengan dalil umum tersebut meskipun mereka adalah orang awam? Itu titipan pertanyaan. Oke, itu mungkin 4 atau 5 pertanyaan. Mohon kesediaan Yai untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertama, betul hari ini media begitu banter, begitu deras informasi, sehingga kita kesulitan membedakan mana yang hak, mana yang hok. Ya, jadi sudah hampir tidak ada bedanya. Maka
Bagaimana dengan cara mengetahui hadis? Cara mengetahui hadis bagi kita ada setidaknya pertama, hadis itu ada perawi sahabatnya. An Abi Hurairah, an Aisyah. Karena informasi dari Nabi itu pasti lewat sahabat. Makanya hadis-hadis yang bertebaran, misalnya hadis yang kita pun tidak sependapat dengan hadis maulid man a'zama maulidi, itu tidak disebut nama sahabatnya. Itu siapa sahabat yang meriwayatkan? Tidak ada itu. Yang kedua, ada sahabat, ya ada ulama yang meriwayatkan. Rawahul Bukhari, rawahu Ahmad, rawahu Tirmidzi. Nah, kalau ini tidak ada, di depan tidak ada sahabat, di belakang tidak ada perawi hadisnya, maka jangan tergesa-gesa itu diterima sebagai hadis, tapi dicek dulu. Sekarang banyak aplikasi kitab hadis hanya menyebut satu redaksi kata sudah keluar itu. Jadi untuk mendeteksi hadis, langkah awal itu tadi, nama sahabat dan nama perawinya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tadi Nabi melarang? Nah inilah kalau kita terjebak dengan pola pikir mereka. Mereka itu membid'ahkan kita itu kepada hal-hal yang tradisi. Kumpul-kumpul zikir itu kan tradisi. Lalu kita jawab, tradisi ini mana larangannya? Tidak ada larangannya, berarti boleh. Kalau boleh berarti kata mereka, mereka membuat contohnya ibadah. Sholat karena Fortuner kan ibadah itu tidak nyambung itu. Kita amalannya amalan tradisi, dia membuat contohnya ibadah. Ya tidak nyambung, tidak bisa. Jadi kalau mau menyamakan, tolong yang sama. Kita apa ada kita sholat karena maulid? Tidak ada. Ada anda di antara kita sholat tentang upacara 17? Tidak ada. Jadi yang kita amalkan itu amalan kebiasaan, amalan tradisi, adat. Tetapi ketika mereka membantah, pencontohannya ibadah. Ya kalau ibadah kembali lagi ke tadi. Kalau ibadah tidak bisa kita ngarang-ngarang. Nah, jadi cara menjawabnya, ya tentu kalau ibadah harus ada tuntunannya. Cuma yang kita amalkan ini kan bukan ibadah. Yang kita amalkan ini tradisi, tetapi mereka menganggap tradisi itu ibadah. Itu sulitnya ke sana. Sulitnya mereka itu kita selalu terseret ke pola pikir mereka. Padahal sekali lagi ini bukan ranah ibadah, melainkan ranah adah. Kalau ranah adah tentu sudah diperbolehkan. Oh ya, ini kalau ditanya, ini mana dalilnya? Ada sholat sementara kita masih meneruskan. Ya, jadi dalilnya itu pertama, di Madinah itu pernah terjadi musim panas. Sahabat mau azan oleh Nabi ditunggu. Abridu bis sholah. Ya. Nah, tunda dulu sholatnya kata Nabi. Lalu di berikutnya, di masa Sayyidina Ali, Ibnu Abbas itu berhadapan dengan kelompok Khawarij. Waktu itu sudah masuk waktunya sholat. Kata Ibnu Abbas, ini kalau nanti pembahasannya belum selesai, kalau sholat ini nanti terputus perjalanannya dengan Khawarij ini terputus. Abrid bis sholah kata Ibnu Abbas. Udah kita selesaikan ini dulu, nanti setelah itu baru kita sholat. Nah, sama juga dengan ini, karena kita ini sudah terlanjur sudah terlanjur ngaji, kita selesaikan, baru nanti kita sholat. Kalau kemudian kita ngaji dulu kepotong dengan sholat, ini nanti ada istilah itu isoma. Isoma itu istirahat, sholat, makan. Tapi ini belum seberapa. Khawatir ada Ismail. Apa Ismail?
istirahat, sholat, makan, hilang ya. Hilang itu tidak balik maksudnya. Nah, ini supaya utuh kajiannya dan nanti tetap sholat kita kok, tetap sholat, tetap berjamaah. Kemudian yang berikutnya, ada apa tidak dalil khusus? Tidak ada. Jadi terkait dengan masalah azan di kuburan, itu bukan sunnah, itu bukan juga sesuatu yang wajib, bukan. Tetapi berawal dari seorang ahli hadis, namanya Al-Hafidh Al-Hamawi. Al-Hafidh Al-Hamawi inilah yang menyampaikan tadi, kalau ada orang lahir ke dunia diazani, riwayat Tirmidzi, maka ketika keluar dari dunia juga diazani. Lalu beliau wafat, sama murid-muridnya dipraktekkan itu. Jadi dikembalikan karena gurunya berkata begitu, lalu dipraktekkan. Akhirnya menyebar di negeri Syam itu. Menyebar, akhirnya sampai ke Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menolak itu. Jadi kalau ada dalil khususnya, Ibnu Hajar akan menerima. Karena ini oleh Imam Ibnu Hajar dianggap kias fasid, kiasnya tidak sesuai. Imam Ibnu Hajar menolak. Jadi sekali lagi ini memang murni khilafiyah. Tidak semua mazhab Syafi'i juga mengamalkan. Kemudian bagaimana dengan tasyabbuh? Jadi begini, memang betul kalau ada satu aktivitas, satu identitas. Nabi itu kan sebenarnya menyemir kan ya. Nabi kan menyemir jenggot, menyemir rambut. Lalu hari ini kan hampir tidak ada kiai kita menyemir rambut itu. Kenapa? Menyemir rambut dengan warna merah itu biasanya orang-orang metal ya, orang-orang rocker atau bule. Nanti kalau kiai pakai itu kan dikira apa namanya? Oh, ini kiai metal ini kiai. Hanya kiai-kiai sekarang tidak mengamalkan itu karena khawatir tasyabbuh bi rocker itu ya. Dengan itu sehingga tidak diamalkan ini. Lalu apakah kemudian ketika ketika saudara-saudara kita Salafi, mereka punya identitas jenggot, punya identitas celana cingkrang, punya identitas akhi ukhti ya. Kemudian ada identitas masjid sunnah ya, dan lain sebagainya. Apakah kemudian kita meninggalkan? Oh enggak sampai seperti tadi, tidak sampai seperti itu. Kalau jenggot tetap sunnah ya. Cuma bedanya kalau di Wahabi itu haram mencokor jenggot. Kalau di kita makruh, tidak sampai haram ya. Kemudian celana cingkrang itu kalau bagi mereka wajib cingkrang, wajib di atas mata kaki. Kalau bagi kita sunnah, kita ikut di dalam mazhab Syafi'i, ikut pendapat yang sunnah ya. Tidak sampai kemudian haram. Kalau kiai-kiai kita, kiai pesantren itu dipilah, kalau pakai sarung maka sarungnya di atas mata kaki. Tapi kalau pakai celana, itu celana di bawah mata kaki. Ternyata memang ada satu hadis riwayat Abu Dawud, al-isbal fil imamah ya, wa fil izar wa fil gomis. Itu riwayatnya. Isbal itu yang tidak boleh adalah isbal ketika memakai jubah, ketika memakai surban, memakai jubah dan memakai izar. Izar itu sejenis sarung. Di hadis ini Nabi tidak menyebut sirwal. Tidak menyebut sirwal. Jadi andaikan panjenengan celananya itu di bawah mata kaki, tidak apa-apa. Nah, kenapa saudara kita Salafi kok celananya di atas mata kaki? Karena mereka memakai keumuman hadis ma asfala minal ka'bain. Padahal ma asfala minal ka'bain itu dijelaskan di hadis lain adalah gamis, surban, dan izar. Nabi tidak menyebut celana. Karena kalau dicari dalilnya,
pernah hendak Nabi pakai celana? Ini menurut Ibnul Qayyim tidak ada hadis sahih Nabi pakai celana. Tidak ada hadisnya. Sunnah pakai sarung. Betul. Nggih. Pertahankan. Nggih. Apalagi sarung ini manfaatnya banyak, Ustaz. Oh, sebentar. Kalau di musim dingin, sarung ini bisa jadi selimut, Ustaz. Itu manfaatnya. Kalau di musim panas, bisa dikebas-kebas. Kalau di malam hari, masih jadi selimut itu. Tapi kan bisa diisi untuk berdua. Mohon maaf yang jomblo harap jangan suudon. Ya. Kemudian bagaimana dengan dalil umum? Dalil umum? Apakah ada dawabit dalil umum ini? Atau ini bebas semua orang boleh menggunakan dalil umum? Nah, jadi terkait dengan dalil umum ini, tentu dalil umum itu kembali ke sesi saya yang awal tadi, haditsun yatadawaluhul fuqaha, yakni hadis yang sudah diamalkan oleh para ahli fikih. Jadi tidak bisa semua orang awam ketemu hadis langsung mengamalkan, tidak bisa. Dalil umum langsung dipraktekkan oleh orang awam tidak bisa, tetap harus melalui proses diamalkan oleh ahli fikih. Karena ahli fikih yang tahu tinjauan cara mengamalkan hadis. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah ini, tidak semua orang awam lalu tahu hadis ingin mengamalkan dalil umum, tidak bisa. Tetap ibaratnya, dalil itu ibaratnya adalah obat. Ibaratnya obat. Bisa ndak orang awam masuk ke apotik, ini obat macam-macam. Lalu ada warna pink bulat, dia senang. Mau ndak dia meminumnya? Jangan-jangan itu obat epilepsi. Jangan-jangan itu obat menggugurkan kandungan, kan bahaya itu. Nah, hadis itu sama. Dalil umum itu ndak bisa orang awam langsung tiba-tiba mengamalkan. Tetap meskipun dalil umum harus melalui ulama. Karena apa? Ulama yang tahu dosisnya. Ulama yang tahu resepnya. Ulama yang tahu meraciknya. Demikian halnya dalil umum itu tetap melalui jalur ulama. Karena ini sudah hampir sudah mendekati jam 4 dan ini ada WA istri saya, tolong jaga kesehatan, ini harap paham lah begitu ya. Mohon maaf yang tak terhingga, kalau ada candaan-candaan jangan dianggap serius ya. Tetapi sekali lagi ini insya Allah yang bisa kemudian menjadi penguat bagi kita, karena saya pun mendapat dari guru-guru saya, kiai-kiai saya dari berbagai daerah, dari berbagai ilmu, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalau ada yang salah, Ustadz Al-Nof dan Ustadz Afri pernah jumpa di Mekah, Ustadz, dan beberapa Ustadz yang lain, tolong dinasehati saya, diarahkan juga. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tidak mungkinkan kita untuk minta kepada beliau menjawab semua iskal yang ada dalam pikiran kita sore ini. Tapi insya Allah nanti malam tak kalah pentingnya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke pemateri kita, insya Allah tidak keluar dari apa yang sudah kita bicarakan dari sejak pagi sampai sore ini. Hanya saja mungkin nanti malam teknisnya peserta tidak bisa bertanya langsung karena pertanyaan sudah kami himpun di grup peserta. Tapi insya Allah nanti malam kita upayakan habis sholat isya langsung kita mulai. Mungkinan pemateri kita hanya akan bicara 7 menit per orang, lalu kemudian langsung kita gas dengan pertanyaan-pertanyaan sampai insya Allah nampaknya
Kalau Kiai bilang cukup, kita cukup. Kalau Kiai bilang lanjut, kita lanjut. Nah, tergantung beliau lagi. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya setelah ini, silakan nanti ambil sertifikat di bagian belakang dekat pintu. Hanya saja karena sebagian peserta baru hari ini menuliskan nama, sehingga tidak semua nama tercetak karena ada masa untuk mencetak. Jadi sebagian besar namanya tercetak langsung, sebagian lagi mungkin hanya mendapatkan sertifikat namanya kosong tapi sudah ditandatangani oleh dua pemateri kita. Untuk selanjutnya mohon kiranya tidak terlalu banyak yang berfoto dengan Yai, mungkin nanti malam saja. Karena sore ini kita ingin langsung beliau istirahat, beliau sudah jamak sholatnya. Kita minta beliau kembali ke hotel untuk istirahat. Karena nanti setelah sholat isya kita akan langsung melaksanakan tabligh akbar. Jadi sore ini kita kasih waktu beliau untuk baring-baring, itu untuk istirahat. Nanti kita sambung kembali insya-Allah. Agenda kita malam ini jangan sampai tidak hadir. Viralkan tabligh akbar untuk malam ini dan tolong sampaikan keluarga-keluarga kita, posting di medsos masing-masing, bawa orang yang bisa dibawa. Insya-Allah bermanfaat. Saya rasa itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah pelatihan ini akan kita ulang-ulang terus pada masa-masa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.